Halo, perkenalkan saya Catherine Tiara Purba dengan NIM 240502041. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep fungsi permintaan dan penawaran serta kaitannya dengan keuntungan dan kerugian di sebuah perusahaan. Pernahkah kalian berpikir mengapa sebuah bisnis kopi susu bisa sangat ramai dan untung besar, namun di bulan berikutnya merugi? Kuncinya ada pada mekanisme permintaan dan penawaran. Mari kita bahas. Coba bayangkan ketika saya menjual kopi susu seharga Rp15.000. Mungkin akan ada 100 orang yang ingin membeli. Namun ketika saya naikkan menjadi Rp30.000, pembeli mungkin sisa 20 orang. Itulah yang dinamakan dengan hukum permintaan, di mana ketika harga turun, permintaan akan meningkat. Dan ketika harga meningkat, permintaan akan turun. Sebaliknya pada hukum penawaran. Ketika harga kopi di pasar sedang mahal, saya sebagai pemilik akan semakin bersemangat untuk memproduksi lebih banyak untuk mengejar omset. Saat keinginan pembeli dan penjual bertemu di harga yang pas, katakanlah Rp20.000, maka terjadilah sebuah transaksi. Apa yang menjadi kaitan antara permintaan dan penawaran tadi dengan keuntungan ataupun profit? Simpelnya, untung itu terjadi ketika uang yang diterima ataupun penerimaan lebih besar jumlahnya dengan uang yang dikeluarkan ataupun biaya. Sebagai contoh, katakanlah permintaan sedang melambung tinggi karena sebuah tren. Harga pasar terbentuk di Rp25.000. Namun karena kita efisien dalam mengelola bahan baku di sisi penawaran, maka biaya yang dikeluarkan untuk satu cup kopi hanya Rp15.000 sebagai average cost-nya. Karena harga di pasar lebih besar daripada average cost, kita mendapatkan keuntungan Rp10.000 per cup. Inilah yang dinamakan dengan kondisi laba maksimal. Kalau rugi, itu terjadi ketika total cost ataupun biaya yang kita keluarkan lebih besar daripada total revenue ataupun penerimaan kita. Contohnya tiba-tiba banyak muncul kompetitor, penawaran melimpah, sehingga harga pasar kopi susu jatuh menjadi Rp12.000. Namun di sisi lain, harga susu murni meningkat, sehingga biaya produksi kita membengkak menjadi Rp14.000 per cup. Karena kita mengeluarkan biaya sebesar Rp14.000, namun yang kita terima hanya Rp12.000, kita mengalami kerugian sebesar Rp2.000. Jika harga ini terus jatuh sampai tidak bisa membayar gaji karyawan, maka perusahaan harus mengambil keputusan untuk shutdown atau tutup. Jadi, memahami konsep permintaan dan penawaran membantu kita sebagai manajer untuk menentukan harga yang tepat dan juga mengontrol biaya agar tetap profit. Saya Catherine Tiara Purba, sekian dan terima kasih.